الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Allahumma hamdan. Baik, terima kasih kepada Pak Rahmadi yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Dan semoga kita yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu acara inti yang nanti akan diisi oleh beliau Al-Ustadz Supriyadi LC. Semoga nanti kita akan mendapatkan banyak siraman rohani dari beliau dalam rangka untuk menyiapkan yaitu meraih kemuliaan di bulan yang penuh keberkahan ini. Baik, langsung saja Al-Ustadz Supriyadi, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'inaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, keluarga besar kampus Indonusa yang kami hormati Ibu Direktur dan juga seluruh jajarannya, ini karyawan dan dosen semuanya. Nggak ada yang mahasiswa. Oh nggak ada, Masya Allah, luar biasa. Ada sekitar 80-an Bu niki. Masya Allah. Semoga kita semua senantiasa dalam limpahan keberkahan ya. Dan sudah selayaknya kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla, karena atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah, kita semua bisa berkumpul di sebuah majelis yang mulia ini. Dan juga tak lupa salawat dan salam sudah selayaknya kita sampaikan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena melalui beliau kita semua bisa memahami ajaran Islam dan bisa menjadikan Islam sebagai jalan hidup kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, insya Allah kita akan sedikit membahas mengenai tarhib Ramadan. Bagaimana kita akan menyongsong bulan Ramadan yang sebentar lagi sudah di depan mata. Ini sudah hari Sabtu. Dan beberapa teman-teman kita yang menggunakan metode hisab itu sudah menentukan bahwa awal Ramadan di bulan Kamis. Itu tandanya sudah sebentar lagi. Tinggal nanti kita menunggu hasil dari keputusan sidang isbat para ulama, alim ulama Indonesia yang nanti akan berkumpul di tanggal 29 Sya'ban untuk melihat apakah ada hilal atau tidak. Kalau ada, maka besok sudah Ramadan. Kalau tertutup, maka besok masih Sya'ban dan Ramadannya besoknya lagi. Tapi ala kulli hal, sekalipun berbeda itu tidak masalah, karena semuanya atas dasar ilmu. Maka dari itu, kita seandainya membekali Ramadan ini dengan sebaik-baik bekal, niscaya kita akan bisa maksimal dalam melaluinya besok. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, betapa banyak orang yang ternyata Ramadan tahun kemarin itu adalah Ramadan terakhirnya. Jenengan bisa cek nanti seandainya kumpul keluarga. Mungkin di meja makan yang dulunya ada yang menduduki, sekarang sudah kosong. Karena sudah tidak bisa duduk di situ lagi. Sudah beda dunianya. Saya punya beberapa guru yang ternyata di bulan Ramadan tahun lalu masih membimbing kita, di bulan Ramadan ini sudah tidak ada. Kita semua tidak ada yang tahu. Maka betapa beruntungnya orang yang diberikan nikmat oleh Allah bisa memasuki bulan Ramadan. Tapi sekalipun begitu, Rasulullah pernah
mengaminkan sebuah doa dari Jibril. Ketika Jibril mengatakan rogma anfu abdin, sungguh merugi seorang hamba, sungguh celaka seorang hamba. Dakhala alaihi Ramadan, ketika dia masuk ke dalam Ramadan, diberikan oleh Allah umur untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Kemudian fa kharaja minhu falam yukfar lahu. Kemudian dia itu keluar dari Ramadan tapi tanpa membawa ampunan dari Rabb-nya. Jadi sungguh merugi. Orang yang melalui Ramadan itu sebagaimana bulan-bulan yang lainnya. Maka kita harus merencanakan bagaimana agar Ramadan tahun ini itu berbeda daripada Ramadan yang tahun lalu-lalu. Sebelum itu, saya ingin membawakan sebuah hadis Bapak Ibu. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah. Hadis ini berkaitan dengan bahwa dalam setiap hari ada hak-hak atas diri kita yang harus kita tunaikan. Beliau mengatakan bahwa akha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Ini kisah antar dua sahabat yang bernama Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Salman itu adalah seorang muhajirin, non pribumi. Waktu itu negaranya Madinah Al-Munawwarah. Salman ini dari Persia, makanya namanya Salman Al-Farisi. Al-Faris itu Persia. Dia sebagai muhajirin dipersaudarakan dengan penduduk asli, Al-Ansor namanya, yang bernama Abu Darda. Jadi salah satu strategi Rasulullah dalam menanggulangi kemiskinan saat itu, karena para muhajirin itu datang ke Madinah tanpa membawa apapun. Satu orang membackup kebutuhan satu orang. Jadi seandainya Indonesia ada satu orang mengkafil satu orang saja, misalnya kemiskinan itu akan terentaskan. Nah, Rasulullah punya strategi seperti itu. Satu orang penduduk pribumi membackup satu orang muhajirin. Nah, salah satunya yaitu antara Salman dengan Abu Darda. Kemudian Salman suatu hari mengunjungi Abu Darda. Diketuklah pintunya. Tak, tak, tak. Kemudian ketika dibuka, ternyata yang membuka adalah istrinya Abu Darda. Namanya Ummu Darda. Ini namanya kunyah Bapak Ibu. Abu, Ummu itu namanya nama kunyah. Misal jenengan punya anak namanya Ahmad, maka bapaknya dipanggil Abu Ahmad, ibunya Ummu Ahmad. Semua orang punya nama kunyah. Saya punya anak namanya Royhana. Saya biasa dipanggil juga sebagai Abu Royhana gitu. Kalau untuk orang-orang yang ada di lingkungan pondok nih, karena di pondok kita ada orang-orang Arab, orang Mesir yang nggak bisa bilang Supri, itu nggak bisa gitu. Bilang Supri itu susah, bisanya Subri gitu. Dan lebih ringan Abu Royhana gitu. Nek Royhana itu kan nama Arab nih. Jadi saya beberapa orang itu dipanggil dengan Abu Royhana. Kembali ke tadi, Ummu Darda membukakan pintu. Faro'a mutabadzalah. Maka kemudian Salman kaget. Iki kok Ummu Darda tampilannya acak-acakan, mutabadzalah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, seorang istri itu enggak boleh acak-acakan di dalam rumah gitu. Enggak boleh berpenampilan tidak menarik di dalam rumah. Jenengan aja kalau keluar rumah tampilannya luar biasa gitu ya. Kalau di dalam rumah harus lebih luar biasa. Nek boten nanti bapaknya tolah-toleh, bapak ibu-ibu gitu. Nek di rumah nggak puas, cari di luar mesti laki-laki. Ya sumuk resiko bu, ya, pasang AC lah gitu ya. Jangan sampai dasteran bau salon pas, bau apa katen nggih. Lah ini makanya Salman kaget loh. Ini kok Ummu Darda nggak dandan, nggak berpenampilan menarik. Nek jenengan itu pingin dilihat menarik oleh orang lain, harusnya kepada suami harus lebih semangat, biar menarik gitu loh.
Nah, maka faqala laha ma sya'nuka? Kamu itu kenapa wahai Ummu Darda? Kok sampai seperti itu? Pasti ada alasannya, karena dia juga orang yang paham agama. Maka beliau mengatakan qalat akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Saudaramu Abu Darda itu, dia itu koyo-koyone wis ora butuh dunia. Seolah-olah dia itu sudah enggak butuh dunia. Maksudnya apa? Abu Darda itu termasuk ahli ibadah. Dia itu nek siang puasa, nek malam sholat, bojone dandan mau dianggur nih gitu. Nah, akhirnya apa? Ya daripada dandan ora di apa-apane, yang penting ora usah dandan sekalian. Gitu pola pikirnya Ummu Darda. Akhirnya Salman paham. Oh ya, ya udah nanti tak nasihatinya. Gitu. Kemudian setelah itu Faja'a Abu Darda. Kemudian datanglah Abu Darda. Jadi kalau tamunya laki-laki, yang nyambut laki-laki Bapak Ibu. Nek perempuan nggih, perempuan. Jadi dalam Islam itu ada adab-adab dalam bertamu. Jangan sampai tercampur, niku kurang bagus. Jadi kalau tradisi-tradisi di Arab itu misalkan ada tamu, bapak ibu gitu nggih. Nanti bapaknya di ruang tamu, ibunya dibawa ke dalam. Kumpul sama perempuan-perempuan. Jadi sing wedok iki geng ngrumpi mbek wong wedok-wedok gitu. Sing lanang ya mbek wong lanang-lanang gitu. Jangan dicampur, nanti selain topik pembicaranya nggak asik, kan beda beda selera antara bapak-bapak dan ibu-ibu ini. Juga biar lebih privasi aja. Jadi nek ngrasani bojone ra ketok gitu nggih. Maksudnya apa? Harus dipisah. Dan di sini fasana alahu ta'aman, Abu Darda kemudian memberikan makanan kepada Salman Al-Farisi. Termasuk ada bertamu juga ini. Nek dapat tamu itu jangan cuman dianggurne juga gitu. Harus disuguh. Jangan sampai jenengan ngobrol 1 jam nggak keluar apa-apa. Itu nggak menghormati tamu. Keluarkan apa yang dipunya. Bahkan Nabi Ibrahim itu pernah tanya ke istrinya, kita punya apa ini? Ketika ditamoni sama malaikat yang menyamar jadi manusia. Yang saat itu malaikat ini pingin mengadab kaumnya Nabi Lut. Karena Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim itu sakliting satu masa. Mampir dulu ke rumahnya Nabi Ibrahim. Ditanya, istrinya bilang nggak punya apa-apa. Di dalam, di belakang itu cuman ada pedet sapi muda. Apa kata Nabi Ibrahim, Bapak Ibu? Sembelih. Harta satu-satunya saat itu demi menjamu tamu itu disembelih, dihidangkan daging sapi. Nah, maka kita ini kalau memang masih punya kemampuan untuk menjamu tamu, jamu sebaik mungkin. Karena termasuk bukti keimanan itu adalah memuliakan tamu. Tapi tentunya ini tamu yang diundang nih, dalam artian tamu-tamu yang memang sudah ada janjian dan sebagainya. Nek tamu-tamu nggak diundang, jenengan punya hak untuk menerima atau menolak. Kemudian selanjutnya setelah diberikan makanan, Abu Darda mengatakan, kul, makanlah wahai Salman. Fa ini shaim. Saya mohon maaf sedang puasa. Abu Darda mengatakan seperti itu. Maka Salman mengatakan, ma'an nabi akilin hatta antakula. Saya tidak akan makan sebelum kamu makan. Saya enggak mau makan kalau enggak kamu temani makan. Akhirnya Abu Darda mau enggak mau membatalkan puasanya demi menjamu tamunya. Ini buktinya bahwa ketika ibadah sunnah ketemu wajib harus didahulukan yang wajib. Jadi menjamu tamu hukumnya wajib, memuliakan tamu hukumnya wajib. Sedangkan puasa itu sunnah, karena ini di luar Ramadan. Maka orang yang paham fikih prioritas itu akan tahu mana yang harus didulukan. Sehingga Abu Darda ya udah dibatalkan puasanya agar Salman mau makan. Hari itu dia tidak puasa. Kemudian setelah itu, falamma kana al-lailu dhahaba Abu Darda yaqum. Kemudian
ketika malam hari Salman ini sudah posisi minta izin untuk nginep, karena tamu punya hak 3 hari untuk menginap. Kayak sudah 3 hari diusir apa-apa gitu ya. Nek masih di bawah 3 hari dipersilahkan. Kemudian tidur bareng, ditemani. Salman ditemani sama Abu Darda. Kemudian tiba-tiba Abu Darda berdiri ketika sudah mapan tidur sebentar, Abu Darda berdiri. Maka dipegang sama Salman, kemudian beliau mengatakan, "Nam, tidur dulu, temenin saya, jangan pergi." Karena ketika ditanya mau kemana gitu, saya mau sholat, tidur dulu temenin. Nah kemudian setelah itu dia manut demi memuliakan tamu, dia akhirnya ngalah. Saat itu dia tidur, tapi hatinya sudah menggebu-gebu ingin melakukan qiyamul lail. Akhirnya dia tundukkan egonya, dia temani Salman. Ketika di tengah malam Abu Darda bangun lagi. Ternyata Salman ini memang berjaga. Dia memang nunggu momen-momen ini. Dipegang. Kemudian mau kemana? Tidur dulu, temani saya. Hingga akhirnya Abu Darda tidur lagi. Hingga ketika sampai di akhir malam, Salman membangunkan Abu Darda. Qumil'an, sekarang kamu silahkan sholat malam. Kemudian fasolaya, kemudian 2 orang itu sama-sama sholat malam. Faqala lahu Salman, kemudian di pagi hari ketika Salman mau pamit, dia memberikan sebuah nasihat yang luar biasa kepada Abu Darda. Inna li rabbika 'alaika haqqan, sesungguhnya wahai Abu Darda, Rabbmu atas dirimu itu punya hak. Wali nafsika 'alaika haqqan, dan dirimu sendiri, badanmu itu atas dirimu juga punya hak. Wali ahlika 'alaika haqqan, dan sesungguhnya istrimu, keluargamu itu atas dirimu juga punya hak. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu, maka tunaikanlah setiap pemilik hak itu haknya masing-masing. Kemudian Abu Darda saat itu masih belum bisa menerima nasihat ini, Bapak Ibu. Orang kalau lagi ada perasaan marah gitu ya, karena dia sehari kemarin itu sudah puasanya batal, sholat malamnya juga kurang, sehingga dia ada perasaan agak gak enak sama Salman. Maka fa'ata an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendatangi Rasulullah dan mengadukan perkara itu, menceritakan semua perilaku Salman kemarin itu. Ternyata apa yang dikatakan Rasulullah ketika setelah Abu Darda selesai bercerita, Rasulullah mengatakan, sodako Salman, Salman kuwi bener. Ternyata Abu Darda tidak mendapatkan pembelaan, justru yang mendapat pembelaan adalah Salman. Dari hadis ini Bapak Ibu, yang ingin saya tekankan adalah di setiap harinya kita itu menanggung 3 hak yang harus kita tunaikan. Ngapunten asine mbok dikecil iki kula ademen iki. Ademen gemeteran kula. Dingin banget, Mas. Nggih, jadi ngaten nggih. Ada 3 hak Bapak Ibu setiap hari yang harus kita tunaikan. Pertama apa? Haknya Allah. Itu jangan pernah dilupakan. Yang kedua adalah haknya diri kita sendiri, tubuh. Itu juga jangan dilupakan. Yang ketiga adalah haknya istri atau keluarga, bagi yang punya istri. Di sini sudah nikah semua atau Bapak Ibu? Alhamdulillah gitu. Nggih. Iya, nek belum buat bekal nanti. Ada 3. Nek dalam kasus niki Abu Darda dan Salman, Abu Darda niku terlalu ngeboti haknya Allah gitu. Ya bagus, tapi nek sampai melalaikan 2 hak yang lainnya, dia tidak memperhatikan kesehatan tubuhnya, tidak memperhatikan kesehatan istrinya, kesehatan mental dan fisiknya gitu ya. Karena nafkah istri itu kan nggak cuma nafkah
napa niku harta tok, mali saja, tapi juga badan dan fisik juga gitu. Jadi kalau di dalam kisah ini adalah ketika seseorang senantiasa mengutamakan hak Allah hingga mengabaikan hak yang lainnya. Islam niku agama yang seimbang Bapak Ibu. Bukan berarti ketika wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah mengatakan, tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Orang banyak salah memahami ibadah itu hanya ritual saja. Allah tuh gak ingin jenengan dari pagi sampai malam sholat di masjid. Enggak kayak gitu. Allah itu gak ingin jenengan itu ngempeng ibadahi terus ora kerja. Ibadah itu semua gerak-gerik kita adalah ibadah. Yang diinginkan oleh Allah itu menjadikan semua gerak-gerik kita menjadi ibadah. Bukan malah kita sempitkan makna ibadah, kemudian kita konsen dalam makna yang sempit sehingga mengabaikan yang lainnya. Itu keliru. Makanya ada sebuah peribahasa yang indah. Ulama itu mengatakan, ahlu yaqdah, orang yang ahli zikir, senantiasa ingat kepada Allah, itu menjadikan adatuhu ibadatan. Semua kebiasaannya adalah ibadah. Adapun ahlul ghaflah yaj'alu ibadatahu adatan. Nek wong sing lalai niku ibadahnya cuma jadi kebiasaan. Apa bedanya ketika kebiasaan menjadi ibadah atau ibadah menjadi kebiasaan? Kebiasaan di sini maksudnya rutinitas. Rutinitas itu orang kalau sudah terjebak dalam rutinitas itu akan mematikan sensitivitas. Jenengan misalkan umroh gitu ya, hari pertama kedua niku nek sholat ning Masjidil Haram niku nangis-nangis gitu. Hari ketiga wis biasa wae. Hari keempat wis pindah sih. Tawafe niku teng pasar-pasar gitu, teng Bindaun gitu, Zam-Zam Tower gitu ya. Nah, sudah pindah gitu. Wis mikir oleh-oleh nggo iki sop opo ya gitu. Karena sesuatu yang sudah terbiasa itu sudah hilang sensitivitasnya. Anda kalau mau tahu pedagang-pedagang di Masjidil Haram, nek sholat niku mboten teng Masjidil Haram. Sholatnya paling teng emperan toko. Walaupun softnya itu nyambung ke Masjidil Haram, tapi mereka malas harus jauh jalan umpek-umpekan ngoten niku. Karena sudah terbiasa tiap hari. Nah, orang-orang yang lalai itu ibadahnya niku kados rutinitas tok. Salate ya salat, jiwa raganya itu kayaknya ya gerakannya sama kayak imam. Ning pikirannya kemana-mana. Mikir ke deadline lah, gitu. Mikir ke nopo, kunci motor di mana tadi, gitu ya. Kompore si pateni urung ngoten niku. Niku pikirannya kan ngene iki. Kok masa opo ya gitu. Jadi salat itu bisa meramu resep gitu ya. Kelingan ning kulkas apa wae gitu ya. Oh, kok jenazah. Nah, itu salatnya sudah menjadi rutinitas gitu. Itu orang-orang yang lalai Bapak Ibu. Jadi salatnya tidak mencegah hal-hal yang mungkar. Tetap maksiat. Kalau orang yang ahlu dzikir, jangankan ibadahnya, rutinitas saja diubah jadi ibadah. Orang yang datang ke kampus ini niatnya cuman ya karena tuntutan pekerjaan gitu, ya nanti nilainya cuman sekedar itu saja. Tapi kalau diniati ini adalah tanggung jawab saya gitu, dalam mencerdaskan umat misalkan, sebagai tanggung jawab saya mencari nafkah untuk anak istri, itu nanti setiap detiknya itu akan menjadi pahala di sisi Allah. Rutinitasnya menjadi ibadah. Ini yang diinginkan oleh Allah, mengubah semua rutinitas. Bahkan mohon maaf, ke toilet saja bisa jadi ibadah. Kalau kita niatkan, kita buang air kecil, meniru bagaimana cara Rasulullah buang air kecil misalkan. Misalkan kita baca a'udzubillah, kemudian bismillah, masuk kaki kiri, kemudian tidak bicara di dalam kamar mandi, tidak berlama-lama, kemudian segera keluar, istinja dengan benar, kemudian keluar dengan kaki kanan terlebih dahulu, membaca doa ghufrana. Itu sudah berapa pahala setiap kencing itu. Maka rutinitasnya menjadi ini yang harus ditekankan.
Maka kalau sudah seperti itu akan terrealisasi, terimplementasikan ayat tadi. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Kerjamu itu harus ibadah. Bahkan mohon maaf, kalau sudah orang itu menjadikan semuanya ibadah, itu beres, nggak ada masalah Indonesia ini, nggak akan ada korupsi, nggak ada gaji buta, nggak ada permasalahan-permasalahan yang sekarang ini menjangkiti kita semua, karena kita menjadikan semua gerak-gerik kita sebagai ibadah. Nah, kemudian ada hak diri kita. Kita boleh kerja, kita boleh memforsir diri kita semaksimal mungkin. Tapi kita harus ingat, tubuh itu juga punya hak. Wayahe istirahat ya istirahat, Bapak Ibu. Misalkan waktunya tidur ya tidur. Jangan malah ngambil HP misalkan. Orang nek sudah pegang HP, ngantuknya hilang. Ngantuknya hilang, terus nanti aslinya tubuhnya minta istirahat, tapi karena matanya masih melek, nggak bisa. Tahu-tahu sudah tengah malam. Apalagi yang hobi game dan sebagainya. Betapa banyak anak-anak itu didapati meninggal di tempat-tempat game online. Game online? Apa nih? Game-game yang dibuka sewaan itu loh Bapak Ibu. Wes niku lah pokoknya lah itu. Game center apa-apa niku ora mudeng lho. Sing orang nek berhari-hari bisa di situ. Dan kita juga punya hak, tubuh ini punya hak untuk dipenuhi Bapak Ibu. Misalkan memang jenengan itu kayak sesekali healing, itu enggak masalah. Untuk merefresh tubuh. Piknik gitu ya. Niku penting niku. Ning aja ngantek gara-gara piknik salate lali gitu. Ya itu salah juga. Kita harus penuhi hak tubuh ini. Tubuh itu butuh istirahat, butuh di-refresh gitu. Misal sesekali pijet ngoten, pijet sing beneran pijet nggih Bapak Ibu nggih. Sing napa niku pijet capek niku lho. Sing aneh-aneh gitu. Pijat tunanitra itu lumayan niku untuk menghilangkan rasa pegal itu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah hak keluarga dan istri. Ini penting. Ya nek suami berarti ya istri, nek istri berarti suami. Harus diperhatikan Bapak Ibu. Nek wayahe balik nggih balik gitu. Ora usah mampir-mampir. Rasulullah itu enggak seneng ba'da isya itu ngobrol dengan orang lain gitu. Nek enggak ada kegiatan ya udah pulang. Nek enggak tidur ya bercengkrama dengan istrinya. Guyon gitu. Karena bicaranya kita dengan istri kita, guyonnya dengan istri itu berpahala, ibadah. Daripada ngomong be koncone ra jelas ngoten niku, ngrasani napa-napa ngoten. Mending ngobrol kalih pasangane gitu. Dan bapak-bapak ini nek sampai di rumah nek ibuke cerita ya aja ditinggal turu gitu ya. Nanti takutnya dia cari telinga yang lain Bapak Ibu. Harus didengarkan. Lanang istri mau ngrungokne mawon gitu. Karena memang napa niku laki-laki itu enggak punya tabungan kata-kata yang banyak Bapak Ibu. Nek wanita niku kan memang diciptakan kosakatanya banyak sekali. Rantai-rantai. Nah, thayyib, apa kaitannya ini dengan Ramadan Bapak Ibu? Ramadan itu waktu di mana kita mulai memperhatikan hak Allah. Karena saya yakin di di zaman sekarang itu orang kecenderungannya lebih mementingkan hak diri dan keluarga, memenuhi ego dan keluarganya. Allah itu yang dikesampingkan. Maka kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Karena rumus kalau kita ingin diperbaiki hubungan kita oleh Allah, hubungan dengan keluarga, dengan lingkungan, dengan rekan kerja dan semuanya, itu pertama adalah perbaiki hubunganmu dengan Allah. Niscaya Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan seluruhnya. Nah, maka di sini di bulan Ramadan yang penuh mulia, Ramadan itu identik dengan Al-Qur'an. Identik dengan Al-Qur'an. Dan ini momen di mana kita ini
memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran, Bapak Ibu. Al-Quran, kenapa Ramadan jadi mulia? Ya karena Al-Quran itu. Mohon maaf, semua hal yang ditempeli Al-Quran itu pasti jadi mulia. Contohnya, malaikat itu ada jutaan ribuan, Bapak Ibu. Kemudian dipilih oleh Allah satu yang diberi tugas untuk mengemban amanah menyampaikan wahyu. Siapa itu? Jibril alaihis salam. Maka setelah Jibril mengemban amanah ini, dia langsung mendapat sebutan Sayyidul Malaikah, tuannya para malaikat, pemimpinnya malaikat. Kemudian dari seluruh jutaan triliunan manusia dipilih oleh Allah satu untuk mengemban Al-Quran. Dari ribuan nabi, ratusan rasul, dipilih satu untuk mengemban Al-Quran. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah saat itu menjadi Sayyidul Awwalina wa Sayyidul Akhirina wa Sayyidul Mursalin, penghulunya seluruh manusia, tuannya para anbiya dan para rasul. Beliau langsung menjadi nomor satu karena mengemban Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu datang kepada sebuah umat. Rasulullah membawanya untuk disampaikan ke umat, yaitu umat Islam. Maka saat itu umat Islam menjadi umat yang paling mulia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin. Kamu itu adalah sebaik-baik umat yang pernah dikeluarkan oleh bumi, yang pernah diciptakan oleh Allah. Maka sebenarnya kita itu umat yang paling unggul, Bapak Ibu. Maka kita harus berbangga dengan itu. Kemudian Allah memilih dari 12 bulan, dari Muharram sampai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dipilih satu bulan, yaitu bulan Ramadan. Bulan di mana Al-Quran itu turun, sehingga menjadi khairus syuhur, sebaik-baik bulan. Kemudian dipilih lagi Bapak Ibu, dari 30 hari dipilih satu malam, di mana turunnya Al-Quran, yaitu malam Lailatul Qadar, menjadi malam 1000 bulan. Satu malam yang nilainya seperti 1000 bulan. Kemudian setelah itu, kita ini seandainya hatinya diisi oleh Al-Quran, entah itu kita sedang proses belajar Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran, maka saat itu Anda adalah orang yang terbaik. Karena Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allama Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Posisi kita cuma dua, Bapak Ibu. Nek pingin jadi yang terbaik, pelajari Al-Quran atau ajarkan Al-Quran. Itu aja. Kalau hari Anda ada sedikit waktu untuk ini, maka itu adalah hari terbaik Anda. Tapi kalau hari Anda tidak ada waktu untuk belajar Al-Quran walaupun satu ayat saja atau mengajarkannya, maka itu adalah hari terburuk. Sekalipun saat itu Anda mendapatkan medali atau piagam atau Nobel dan sebagainya, penghargaan manusia yang terbaik, tapi ketika kosong dari Al-Quran, itu adalah hari yang terburuk. Maka dari itu, marilah di bulan Ramadan ini kita muliakan diri kita dengan menautkan diri terhadap Al-Quran. Karena Rasulullah niku pernah ngendikan, pernah mengadu kepada Allah, Bapak Ibu. Ya Allah, inna qaumi takhadu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, sesungguhnya kaumku itu, umatku itu menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tersia-siakan.
Cobalah semangat kita membuka Al-Quran. Al-Quran itu kan pesan dari Allah Bapak Ibu. Pesan dari Allah, surat dari Allah, risalah, message. Kita ini kalau dapat SMS dari orang saja, rasanya pingin dan buka, pingin dan balas. Tapi kenapa? Pesan dari Allah sudah centang 2 loh Bapak Ibu. Sampun biru nopo dereng gitu. Sudah dibaca atau belum? Kayak tadi misalkan yang dibaca sama qari tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Jenengan perhatikan, Masya Allah, luar biasa ini surat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, niku tandane Allah sedang mengajak Anda berbicara, ngobrol. Anda sedang dipanggil, wahai orang-orang yang beriman, wahai hambaku yang percaya kepadaku. Dan ingat, kalau jenengan perhatikan setiap ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, pasti setelahnya adalah petunjuk. Pasti nih. Kita kan mengaku Al-Quran petunjuk hidup kita. Ning pernah nggak memperhatikan petunjuk-petunjuk Allah ini? Kalau setelah ya ayyuhalladzina amanu, mesti nek mboten perintah nggih larangan. Mesti nih. Di sini kutiba alaikumusiyam, telah dituliskan, telah diwajibkan, telah ditetapkan atas kalian puasa Ramadan. Itu pesan cinta Allah kepada kita. Itu tandanya Allah mengabari kita bahwa kerjakanlah puasa Ramadan karena itu hukumnya wajib. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat terdahulu. Ini tandanya puasa niku ibadah turun penurun, estafet dari para nabi-nabi terdahulu. Warisan ini yang harus kita jaga. Nah maka bahkan ini mohon maaf, ini warisan lebih tua daripada warisan-warisan yang ada Bapak Ibu. Karena ini turun temurun, ajaran yang harus dijaga. Dulu puasa Ramadan itu modelnya sebelum dikumpulkan dalam 1 bulan penuh. Modelnya niku wajibnya itu puasa sebulan 3 kali. Setiap bulan 3 kali. Muharram, Safar itu 3. Jadi totalnya berapa nek sebulan 3 kali? 3 kali 12, 36. Sekarang dijadikan Allah cuman 29 atau 30. Ini tandanya jenengan sudah di korting Bapak Ibu. Enak banget. Bahkan seandainya kita itu berhalangan atau punya alasan udzur syar'i tidak bisa menunaikannya, maka kita itu boleh kok mengganti di hari yang lain. Tujuannya apa sih? La'allakum takun, agar engkau itu menjadi orang yang bertakwa. Takwa niku napa Bapak Ibu? Takwa dari kata ittaqa yattaqi, artinya takut. Takut kepada Allah, bukan kepada selain Allah, takut kepada Allah saja. Dan ini juga sumber masalah di Indonesia. Ketika rasa takut hilang dari diri manusia, takut kepada Allah hilang dari diri manusia, maka dia akan melakukan apa saja yang dia inginkan. Kenapa kok ada korupsi? Ya karena dia nggak takut sama Allah. Kenapa ada pembegalan, pembunuhan? Karena dia nggak takut kepada Allah. Coba kalau kita itu puasanya bisa menghasilkan takwa, dan di sini ulama mengatakan takun niku fi'il mudhari. Dalam bahasa Arab niku ada 3 kata kerja. Ada setengah bahasa Inggris aslinya. Ada verb 1 2 3 nih bahasa Inggris nih. Nek bahasa Arab niku enten fi'il madhi, fi'il mudhari, ada fi'il amr. Madhi itu yang sudah lampau. Mudhari itu yang sedang terjadi dan akan terjadi. Amr itu perintah yang menandakan perbuatan belum terjadi dan diminta agar terjadi. Nah, maka di sini ketika la'allakum tattaqun, harapannya Allah itu kita ini
bukan cuman sekedar fi'il madhi, yaitu di Ramadan bertakwa terus sudah merasa selesai, habis itu bebas lagi di luar Ramadan. Tidak. Tattaqun itu mudhari. Mudhari memberikan faidah harus selalu dikerjakan. Maka sebenarnya puasa Ramadan 1 bulan itu untuk bekal sampai selawase, ketemu Ramadan lagi. Jadi kita itu bertakwa itu harus setiap detik dan setiap waktu, dimanapun kita berada, di tengah keramaian maupun di tengah kesendirian. Orang niku kan nek di tengah kesendirian biasanya takwane rodok elong-elong. Saya punya temen niku di rumahnya ada aturan, anaknya itu tidak boleh menutup pintu. Masih bukan menutup, mengunci. Karena di rumahnya itu wifi-nya full Bapak Ibu. Seorang anak kalau dikasih wifi kemudian dikasih kamar, dia pegang jet, nek dikunci niku bahaya. Maksudnya dikunci dari dalam, itu bahaya. Karena tabiat dosa itu apa sih? Definisi dosa itu maha kafi nafsika wa karihta ayat tali'a alaihin nas. Apa yang tidak menjadikan tenang hatimu dan juga kamu malu kalau diketahui orang lain. Tabiat dosa itu mesti sing jenengan tutupi. Nek jenengan nutupi sesuatu mesti dosa niku. HP nek orang wani didelok niku mesti enten apa-apa niku. Saya pernah Bu, Pak, anak ya biasalah anak pondok niku kan wis. Mereka juga napa niku remaja yang kadang ya butuh kasih sayang juga gitu. Mereka itu ada nek sing bermasalah itu HP-ne niku wis digembok niku kuncine double gitu. Meh buka HP-ne tok ya ada kuncinya. Kemudian aplikasinya yo ada kuncinya lagi gitu. Ini apa yang ditutupi ini kayak gini? Ya, biasa aja gitu. Ya bukan berarti kita nggak menghargai privasi, tidak ya. Tapi kalau orang menyembunyikan sesuatu itu tandanya adalah dosa. Karena tabiat dosa itu pasti tidak ingin diketahui oleh orang. Nah maka demi memaksimalkan ini sampai jam 9:30, 6 menit ya. Demi memaksimalkan Ramadan, Bapak Ibu, saya ingin memberikan 4 wasiat, 4 nasihat. Yang pertama harus membekali diri dengan ilmu yang pertama. Ilmu niku penting karena dengan ilmu kita bisa menghargai sesuatu. Saya kemarin, ini sedikit cerita Bapak Ibu. Bapak saya punya Vespa sprint tahun, nggak tahu tahun berapa, saya belum lahir, 80-an, tua sekali. Nah itu beliau bilang ke saya, Le, ini Vespa kemarin ditawar sama orang 15 juta. Wih, saya kaget Pak. Wih, Vespa kayak ngono 15 juta. Kok harganya kayak motor-motor second yang baru. Itu sebenarnya saya dikasih ya, saya nggak mau Bapak Ibu. Itu ditawar orang 15 juta. Bahkan Bapak saya bilang, bahkan orang itu mengatakan, Pak, itu di garasi saya ada 4 motor, silahkan ngambil salah satunya, neng ditukar Vespa itu, bebas mau milih yang mana. Tapi Bapak saya nggak mau. Bukan karena apa-apa ya, karena itu ada nilai historinya menurut beliau. Terus ya saya ya heran aja, masa Vespa kayak gitu harganya 15 juta gitu. Apa kelarangan gitu, menurut saya. Itu kenapa saya bisa menilai rendah Vespa? Karena saya ini Pak, saya nggak paham masalah Vespa, maka saya tidak memandang tinggi harganya, mengabaikannya. Ketika saya tanya ke orang, teman-teman yang juga komunitas Vespa ini kemarin mosok Vespa nih bapakku mau dibeli 15 juta. Saya kira ya harga Vespa bekas itu ya paling 5 juta atau berapa gitu. Ternyata kata dia, loh itu bisa lebih mahal lagi itu kalau dirawat gitu. Kalau misal diopeni terus ganti dimodif itu jauh lebih tinggi nih. Ya memang satu-satunya motor nek di semakin tua semakin mahal itu ya Vespa ini. Walaupun mungkin ada nilai motor-motor lain ya yang
dari sisi historis atau apanya saya kurang tahu, tapi salah satu yang semakin mahal harganya kalau semakin tua niku termasuk investasi niku ya Vespa niku. Nah, saya tidak bisa menghargai Vespa karena saya tidak memahami nilai Vespa itu, Bapak Ibu. Jangan sampai kita memperlakukan Ramadan seperti itu. Orang yang tidak punya ilmu mengenai Ramadan, tidak tahu, tidak paham berharganya Ramadan, dia akan menganggap Ramadan sebagai hari-hari biasa, bulan-bulan biasa. Maka kita wajib mencari tahu mengenai apa sih hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan. Kok dia bisa mulia itu kenapa? Sekarang jenengan dibuka pintu ilmu itu luar biasa. Sewaktu-waktu bisa buka YouTube, buka apa, buka PDF dan sebagainya. Nah itu cari mengenai bulan-bulan Ramadan itu utamanya apa saja. Karena kalau semakin Anda memahami hakikat Ramadan, maka akan semakin memandang mulia Ramadan. Percaya atau tidak, saya punya teman Bapak Ibu, dia itu ngumpulkan nabung setiap sepanjang tahun hanya demi apa? Demi menyongsong Ramadan, karena dia setiap Ramadan senantiasa menghabiskan di Mekah. Dia itu sebulan full itu ngambil paketnya di Mekah. Sebulan full Bapak Ibu. Dia jarang Ramadan di Indonesia ini. Dia senantiasa di sana. Ya tentunya itu sudah dipersiapkan semuanya ya, bisnisnya dan sebagainya biar bisa berjalan sepanjang Ramadan tanpa dirinya itu sudah dipersiapkan semua. Tapi dia kenapa kok seperti itu? Karena memahami mahalnya Ramadan itu. Jangan sampai kita tidak paham. Karena Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Kamu tuh jangan pernah ngikuti hal-hal yang kamu tidak punya ilmu di dalamnya. Jangan sampai kita puasa itu hanya karena keluarga kita puasa. Kita berbuka karena sekeliling kita juga berbuka. Kita sholat Id karena orang-orang sholat Id. Jenengan harus tahu, kenapa kok saya sholat Id hari ini? Kenapa kok saya sholat Idnya besok? Jangan cuman melu. Boleh melu-melu neng asal ngerti dasare opo gitu. Saya ngikut ustaz toh, ya boleh, tapi ustaz itu dalilnya apa? Anda juga harus tahu. Jangan sekedar ikut-ikutan saja. Karena apa? Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jenengan punya pendengaran bisa dipakai untuk mendengar. Penglihatan bisa dipakai untuk melihat. Hati, akal bisa dipakai untuk berpikir. Itu semua kelak akan ditanya oleh Allah. Jangan sampai jenengan sudah melewati 60 Ramadan, 50 Ramadan, 30 Ramadan. Neng hubungan dengan Al-Quran tidak meningkat. Belum bisa membacanya, belum bisa membaca dengan lancar, belum bisa memahaminya, belum bisa mengamalkannya. Semua akan ditanya Bapak Ibu. Apakah selama ini telinga hanya dipakai dengar untuk musik, dengar musik-musik aja? Apakah mata ini hanya dipakai untuk lihat tontonan-tontonan hiburan saja yang melalaikan? Apakah otak ini hanya dipikir untuk ngurusi urusan dunia saja? Itu semua akan ditanya sama Allah. Maka kita harus memperbaiki diri kita. Ilmu pertama. Oh ya sudah selesai. Yang kedua, sekedap ya Bu ya, 5 menit lah. Yang kedua adalah harus mulai latihan amal soleh Bapak Ibu. Berlatih amal soleh. Jangan dianggap, nek sekarang latihan puasa sudah nggak bisa, karena sudah beberapa hari lagi. Tidak boleh mendahului puasa Ramadan dengan puasa sunnah, nggak boleh. Kecuali orang yang sudah biasa puasa ya. Misal kok napa niku dia puasa Daud, jatuhnya hari Rabu, ya silahkan aja, karena sudah terbiasa. Tapi bagi orang yang nggak biasa, nggak boleh mendahului Ramadan dengan puasa. Kecuali kalau jenengan wanita qodhoe berumbar gitu nih, mepet pas banget dinone, ya niku puasa wajib bukan puasa sunnah. Latihan amal soleh, latihan sedekah, latihan sholat malam, latihan baca Al-Quran. Semua ibadah-ibadah yang memungkinkan untuk mendekatkan diri kepada Allah mulai dilatih. Karena nek jenengan melu lomba, latihane pas dimulai perlombaan itu, maka jenengan pasti gagal. Jenengan kok lomba lari latihannya pas perlombaan itu, ya mesti nggak mungkin. Orang bulu tangkis saja itu mesti latihannya 2 bulan 3 bulan sebelumnya.
Maka kalau jenengan pingin menang di perlombaan Ramadan ini, harus dilatih jauh-jauh hari sebelum Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah melatih akhlak, memperbaiki akhlak. Karena apa? Rasulullah mengatakan bahwa man lam yada' qaula zuri wal amala bih falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan dusta dan perkataan maupun perbuatan, maka Allah enggak butuh puasanya, walaupun dia seharian tidak makan dan tidak minum. Ini maksudnya apa Bapak Ibu? Selama puasa kita dituntut untuk meninggalkan maksiat. Karena kalau kita masih riba, masih lihat hal-hal yang diharamkan, masih mendengarkan hal-hal yang dilarang, maka walaupun kita puasanya sah, gugur kewajiban, Allah enggak butuh itu semua. Puasa itu harus merubah diri Anda. Itu yang Allah butuhkan, yang Allah inginkan. Jangan sampai metamorfosa kita itu seperti ular, ganti bola-balik ya bentuknya sama aja. Kita itu harus seperti ulat gitu ya. Ya mungkin sebelum Ramadan kita banyak dosanya, tapi banyak yang jijik kepada kita karena dosanya. Tapi setelah Ramadan kita berevolusi menjadi kupu-kupu yang semua orang pasti suka terhadap kupu-kupu. Nah, maka kita harus memperbaiki akhlak. Karena apa? Ramadan kita lalui, kita puasa menjalankannya, tapi akhlak tidak diperbaiki, itu sama saja Allah tidak butuh dengan itu semua. Dan yang terakhir, harus dimanajemen dengan baik Bapak Ibu. Manajemen. Dalam manajemen ilmu dunia itu ada yang disebut dengan POAC, POAC, POAC. Planning, organizing, actuating, dan controlling. Ini kok nek pengen sukses kedah jalankan itu. Harus direncanakan, diorganisir, kemudian harus direalisasikan, dan harus dievaluasi. Ini untuk urusan dunia saja sampai dibikin seperti ini biar sukses. Apalagi urusan akhirat Bapak Ibu. Jenengan harus merencanakan Ramadan ini saya mau apa. Ditulis. Misal saya mau khatam 1 kali, saya mau khatam 2 kali. Nek satu khatam 1 kali kan berarti 1 hari 1 juz. Tapi niki mboten aman nek wong wedok. Wong wedok mesti enten prei ini. Maka nek orang perempuan harus minimal 2 kali. Nek 2 kali otomatis sehari 2 juz. 2 juz niku 20 lembar. Nek salat niku 5 waktu berarti 20 bagi 5 sama dengan 4. Ba'da salat jenengan harus baca 4 lembar. Niku insyaallah kalau di planning seperti itu nanti bisa jalan dengan terukur Bapak Ibu. Kemudian organizing, jenengan harus mempersiapkan semuanya ya, apa yang dibutuhkan untuk menjalankan rencana tadi, diorganisir. Kemudian benar-benar direalisasikan, semangatnya dijaga. Baru setelah itu dievaluasi. Tercapai enggak sih target-target saya? Jangan hanya Ramadan dilalui tanpa ada perencanaan. Kita enggak tahu ini bisa jadi Ramadan terakhir kita Bapak Ibu. Maka anggaplah ini Ramadan terakhir. Karena tidak ada yang tahu siapa dan kapan di mana dia akan meninggal. Maka dari itu semoga tadi bisa bermanfaat Bapak Ibu. Pertama adalah ilmu agar kita bisa lebih menghayati Ramadan. Kemudian harus berlatih amal soleh, ditambah amalannya. Kemudian yang ketiga adalah akhlaknya diperbaiki. Yang keempat harus benar-benar dirancanakan. Karena kalau nggak seperti itu, kita nggak ingin nanti kita cuma jadi ular, ganti kulit 1000 kali ya sama saja. Mau dikasih Allah Ramadan 50 kali sama saja, nggak ada bedanya. Semoga bermanfaat dari saya. Seandainya ada yang benar maka ini datangnya dari Allah, dan ada yang salah maka dari saya pribadi. Ada tanya jawab buatan Bu, Pak? Ya. Baik, terima kasih. Oke, saya kembalikan bicara atas tausiahnya, dan monggo Bapak Ibu barangkali ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan.
ada mboten? Tidak ada. Alhamdulillah, berarti ini sudah jelas semua. Oke, baik. Luar biasa ya, berarti Ustadz sudah memberikan kita banyak poin ya, bagaimana hak kita ya, atas Allah Subhanahu wa taala, kemudian hak kita atas diri kita sendiri, dan tentunya yang terakhir untuk keluarga. Ya. Dan tadi juga disampaikan oleh beliau bahwa jadikan aktivitas kita adalah ibadah. Jadi kita bekerja, mengajar di Politeknik Indonesia Surakarta itu merupakan juga adalah ibadah. Dan terakhir tadi beliau juga memberikan 4 nasihat yang luar biasa, yaitu membekali diri kita dengan ilmu, karena sesuatu hal yang kita laksanakan itu harus didasari dengan ilmu, dengan pemahaman. Kemudian amalan yang tentunya baik, kemudian perbaiki akhlak, dan terakhir semua harus dimanajemen dengan baik. Baik, Ustadz, saya kira itu luar biasa, dan mohon kami minta didoakan terakhir supaya kita semua bisa istiqomah dan lancar dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Baik, kita doa bersama ya, tujuannya untuk biar mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan nanti, dan setiap gerak-gerik kita menjadi keberkahan bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, dengan berakhirnya doa yang tadi sudah kita lantunkan bersama. Terima kasih Bapak Ibu telah menghadiri kegiatan pengajian ini, dan mari kita tutup dengan doa penutup majelis bersama. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.